Diperlihatkan seorang laki-laki sedang melakukan sesi wawancara di sebuah sekolah dasar di daerah North Carolina. Dia bernama Ron Clark. Di sela-sela sesi wawancara, Ron mendapati seorang anak yang berdiri di tempat sampah. Karena heran, Ron kemudian mendekati anak itu dan mengobrol dengannya. I'm Mr. Clark. Si anak mengatakan dia dihukum oleh gurunya karena dia tak bisa belajar sehingga dia harus berdiri di tempat sampah. Lalu Ron pura-pura lupa namanya dan bertanya kepada anak itu. Anak itu pun menjawab, "Namamu Ron Clark." Ron langsung mengangkat anak itu dan berkata, "Kamu sudah belajar." Anak itu merasa sangat senang dan berharap Ron dapat menjadi gurunya. Harapan anak itu terkabul. Ron bekerja di SD itu selama 4 tahun dan selalu memperoleh prestasi hingga sang kepala sekolah menghadiahkan tempat parkir pribadi untuk Ron. Namun Ron tidak merasa puas, dia masih ingin mengejar mimpinya mengajar di kota besar. Oleh karena itu, Ron memilih pindah di New York. Sesampainya di sana, Ron menginap di Hotel Melati dan keesokan harinya Ron mulai melamar di beberapa sekolah. Tapi sayangnya tak ada satupun yang mau menerima Ron. Hari demi hari, penolakan silih berganti menghampiri Ron Clark hingga uang sakunya mulai menipis. Akhirnya, untuk bertahan hidup, Ron menjadi pelayan di sebuah tempat makan. Di sana dia bertemu dengan Marissa. Benih-benih cinta di antara keduanya pun mulai tumbuh hingga mereka memutuskan untuk berpacaran. Pada suatu hari, ketika Ron sedang mencari pekerjaan di daerah Harlem, dia mendapati seorang anak bernama Tyson yang sedang bertikai dengan gurunya. Karena guru itu sudah tidak tahan dengan kelakuan anak-anak di sekolah tersebut, maka guru itu memilih mengundurkan diri. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Ron dengan menemui kepala sekolah untuk mengajukan lamaran sebagai guru di sana. Kemudian sang kepala sekolah mengajak Ron Clark untuk berkeliling lingkungan sekolah. Di sekolah tersebut, para siswa dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan ranking paralel mereka. Tak sengaja, Ron melihat salah satu kelas yang unik. Semua siswa di kelas tersebut bertindak semaunya sendiri dan tidak memiliki tata krama. Anehnya, Ron malah memilih untuk mengajar kelas tersebut dan dia siap mengajar saat itu juga. Kepala sekolah mengatakan jika itu adalah kelas dengan peringkat terendah serta diisi oleh para anak berandalan. Walaupun demikian, Ron tetap mau mengajar kelas tersebut. Lalu kepala sekolah menerima Ron dan mulai hari Senin, Ron mengajar di kelas tersebut. Sebelum mengajar, Ron terlebih dahulu melakukan home visit untuk mengetahui kondisi para calon siswanya itu. Namun kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang kurang beruntung dengan kondisi yang memprihatinkan. Selanjutnya, hari pertama Ron mengajar pun tiba. Ron Clark mencoba masuk ke kelas, namun tak ada satupun siswa yang memperhatikannya. Mereka justru sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan tidak menganggap keberadaan Ron. Ron memulai kelasnya dengan membuat peraturan atau kontrak belajar. Yang pertama, mereka semua adalah keluarga. Kedua, harus saling menghargai dan saling membantu. Ketiga, menerapkan jiwa korsa atau setia kawan antar teman. Serta para siswa harus berbaris ketika keluar dan masuk ke kelas. Aturan tersebut sontak mendapat cemoohan dari para siswa yang selama ini tak pernah mematuhi aturan. Tapi Ron tidak mau kalah dengan mereka. Ron mengunci pintu kelas saat istirahat dan tak akan membukanya jika mereka tak menyetujui aturan tersebut. Akhirnya dengan berat hati, anak-anak itu mau menyetujui aturan yang dibuat oleh Ron. Namun saat akan mengantri makan siang, Shamika kembali berulah dengan menyerobot barisan. Ketika ditanya, apakah Shamika menyerobot barisan? Dia menyangkalnya, tapi Ron tahu apa yang dilakukan oleh Shamika. Hingga Ron menahan mereka untuk makan siang sampai Shamika mengaku. Akhirnya Shamika pun mengaku dan kembali ke tempatnya semula. Keesokan paginya, saat Ron memasuki ruang kelas, dia sangat terkejut ketika melihat kondisi kelas yang amburadul dan berbagai ujaran kebencian bertebaran di mana-mana. Tapi Ron berusaha sabar dan merapikan kembali kelas tersebut. Saat istirahat, secara kebetulan mendengar Julio dan beberapa temannya sedang berjudi. Mereka taruhan berapa lama Ron akan bertahan di kelas tersebut. Melihat hal itu, Ron kemudian menyita uang taruhan mereka. Hari berikutnya, Ron mencoba memberikan PR, tapi tak ada satupun yang mengerjakannya. Dengan santai, Shamika mengatakan jika ada hal yang lebih penting yang harus mereka kerjakan. Tak hanya itu, dia juga mengatakan jika dia tak peduli dengan hukuman yang akan diberikan padanya. Lalu dia kembali mengobrol dengan temannya.
Ron yang marah kemudian menggebrak meja Shamika yang membuat mereka semua terdiam, dan Ron pergi meninggalkan kelas sembari berkata, "Oke, kalian menang." Mendengar hal demikian, anak-anak langsung bersorak merayakan kemenangan mereka. Ron Clark tampak sangat kecewa dengan tingkah murid-muridnya itu dan merasa sebagai guru dia merasa tidak dihargai. Marissa yang tahu pacarnya sedang galau mengajak Ron jalan-jalan keliling kota New York untuk menghibur Ron. Marissa berkata jika mungkin Ron dapat menjadi orang baik untuk mendidik anak-anak yang kurang beruntung di kota New York dengan kehidupan yang keras. Perkataan Marissa membuat Ron sadar jika muridnya bukanlah anak-anak biasa, tapi mereka butuh perhatian khusus. Hanya itu, dia juga mengatakan jika dia tak peduli dengan hukuman yang akan diberikan padanya, lalu dia kembali mengobrol dengan temannya. Ron yang marah kemudian menggebrak meja Shamika yang membuat mereka semua terdiam, dan Ron pergi meninggalkan kelas sembari berkata, "Oke, kalian menang." Mendengar hal demikian, anak-anak langsung bersorak merayakan kemenangan mereka. Ron Clark tampak sangat kecewa dengan tingkah murid-muridnya itu dan merasa sebagai guru dia merasa tidak dihargai. Marissa yang tahu pacarnya sedang galau mengajak Ron jalan-jalan keliling kota New York untuk menghibur Ron. Marissa berkata jika mungkin Ron dapat menjadi orang baik untuk mendidik anak-anak yang kurang beruntung di kota New York dengan kehidupan yang keras. Perkataan Marissa membuat Ron sadar jika muridnya bukanlah anak-anak biasa, tapi mereka butuh perhatian khusus. Selanjutnya, Ron memikirkan strategi yang cocok agar dapat menarik hati para siswanya supaya mau belajar, apalagi beberapa bulan lagi mereka akan mengikuti ujian nasional. Ron mencoba menarik perhatian mereka dengan minum susu coklat setiap 15 detik sekali. Ron bisa saja muntah jika minum terlalu banyak, tapi Ron tetap lakukan asal para siswa diam dan memperhatikan ketika Ron mengajar. Cara itu ternyata cukup sukses, materi yang diajarkan akhirnya sampai ke siswa. Ron juga mengajar dengan berbagai model seperti dengan musik agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Selain itu, Ron juga tak canggung untuk bermain lompat tali dengan anak-anak supaya Ron dapat semakin dekat dengan mereka. Namun hal itu tidak disukai oleh kepala sekolah karena dinilai kurang pantas. Apalagi anak-anak itu sebentar lagi akan ikut ujian nasional. Akan lebih baik mereka fokus belajar bukan bermain. Kepala sekolah juga menekankan ini sekolahku dan aturanku. Ron kemudian mengatakan pada kepala sekolah, pada saatnya nanti mereka semua akan lulus dan mendapat nilai tinggi. Usaha pendekatan yang dilakukan oleh Ron lambat laun berhasil. Mereka mulai membuka diri untuk Ron Clark dan mulai belajar. Sadar jika kelas itu sudah ketinggalan materi, Ron Clark mengadakan bimbingan belajar ekstra untuk para siswanya. Ron rela mendatangi mereka satu persatu. Namun sayangnya hal itu tak disambut dengan baik. Misalnya ketika ke rumah Shamika. Ternyata sepulang sekolah Shamika harus menjaga adik-adiknya dan membuat makan malam, sehingga dia tak bisa belajar. Akhirnya Ron mengambil alih itu semua agar Shamika bisa belajar. Tapi ketika ibu Shamika pulang, malah Ron Clark dimarahi karena dianggap lancang, serta si ibu tersinggung dia dianggap tidak bisa mengurus anak mereka. Persoalan tersebut tak berhenti di situ. Ibu Shamika melaporkan Ron Clark kepada kepala sekolah agar Ron dipecat. Jika tidak, maka Shamika yang akan keluar dari sekolah tersebut. Di luar dugaan, Shamika malah memohon kepala sekolah untuk tidak memecat Ron Clark. Shamika mulai sadar bahwa Ron Clark sedang membantu dirinya. Ron lalu mengatakan pada ibu Shamika bahwa putrinya memiliki potensi dalam bahasa Inggris sehingga perlu dikembangkan. Ron terus melakukan drilling mengajar secara maraton supaya mereka dapat menguasai materi pembelajaran. Selain itu, dengan metode yang dilakukan oleh Ron, semua siswa di kelas itu mendapat nilai bagus saat ulangan. Dan hal itu sampai dia mengabaikan kesehatannya sendiri sampai pada suatu ketika Ron pingsan karena kelelahan. Namun semangat Ron untuk mengajar anak-anak itu tak pernah padam. Walaupun masih dalam masa pemulihan, dia tetap membuat video pembelajaran agar para siswanya dapat belajar dari jarak jauh atau secara virtual. Setelah sembuh, Ron kembali mengadakan ulangan untuk kedua kalinya. Namun ulangan kali ini hasilnya tidak memuaskan, padahal ujian tinggal beberapa minggu lagi. Ron pun menanyakan apa yang sedang terjadi pada mereka.
Ternyata stigma jika mereka adalah pembuat onar dan tidak punya masa depan masih menghantui mereka dan membuat mereka tak percaya diri menghadapi ujian nasional. Hal itu membuat Ron marah karena bagi Ron mereka telah menunjukkan perubahan dan potensi yang dimiliki. Ron menambahkan jika ujian tak ada artinya jika dibandingkan perubahan yang mereka telah lakukan dan Ron Clark bangga pada mereka. Setelah itu, hari ujian nasional pun tiba. Para siswa ikut ujian dengan tertib. Di sisi lain, Ron Clark tampak gelisah menunggu anak didiknya ujian nasional. Setelah sesi ujian berhasil, para siswa keluar dengan gembira dan mengatakan mereka dapat dengan mudah mengerjakan ujian tersebut. Mendengar hal itu, Ron pun lega. Selesai melaksanakan ujian, Ron mengajak para siswanya nonton bioskop bersama. Tapi Tyson tak terlihat, sehingga Ron berinisiatif menyusul ke rumahnya. Namun dia tak menemukan Tyson di rumahnya. Ron hanya menemukan sebuah karya grafiti yang indah di tembok rumahnya. Lalu Ron mencari Tyson dan menemukannya di tempat sampah. Ternyata Tyson baru saja dipukuli oleh ayah angkatnya karena Tyson membuat grafiti di tembok rumah ayahnya itu. Kemudian Ron mengantarkan Tyson ke rumah kepala sekolah untuk dirawat. Beberapa lama kemudian, hari kelulusan pun tiba. Pada hari itu, Ron membuat kejutan, yakni memberikan apresiasi kepada seluruh siswa atas semua prestasi dan potensi yang dimiliki, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Misalnya, Badriah mendapat award di bidang sains, Julio mendapat award di bidang matematika, Tyson mendapat award di bidang seni. Dalam acara tersebut, Ron juga mengundang semua wali murid. Mereka tampak bahagia dan bangga dengan anak mereka yang tadinya mereka anggap tak berguna dan tak memiliki masa depan, tapi ternyata mereka memiliki potensi dan prestasi. Di sela-sela itu, kepala sekolah mengunjungi kelas Ron Clark untuk menyampaikan hasil ujian nasional. Dalam pengumuman ditulis jika seluruh siswa di kelas itu dinyatakan lulus. Tak hanya itu, mereka juga mendapat nilai tertinggi, bahkan dapat mengalahkan kelas unggulan. Semua siswa bersorak dan terharu dengan hasil yang mereka dapatkan. Selanjutnya, sesi pemberian award dilanjutkan. Shamika mendapat award di bidang bahasa Inggris. Hal itu membuat ibunya menangis karena telah salah menilai anaknya. Seusai acara itu, Ron Clark diberi julukan sebagai guru terbaik di kota New York. Seperti itulah kisah perjuangan guru yang bernama Ron Clark yang berhasil mengajar para anak-anak berandal menjadi siswa yang berprestasi.